Sudah nampak di monitor Bapak Ibu? Sudah, Oke. sudah kelihatan. Sudah Pak, sudah ada. Baik, terkait dengan kebijakan penulisan tesis. Nah, kebijakan penulisan tesis tentunya akan berbeda-beda dan mempunyai ciri khas masing-masing dari perguruan tinggi A, B, C, dan seterusnya. Nah, tentunya ciri khas daripada penulisan kebijakan penulisan karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi, setiap perguruan tinggi itu mempunyai guidance rule tersendiri, yang artinya disesuaikan dengan culture yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, kebetulan saya bersama rekan-rekan dosen di Sirojul Falah ini sedang mengkaji, membahas untuk menerbitkan juknis tentang penulisan tesis untuk di pasca STAI Sirojul Falah ya. Mohon maaf, udah STAI sekarang. Saya masih nulis di sini STIT. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tesis? Yang tentunya di telinga ibu bapak itu tidak asing lagi. Pak, tesis mah kitu-kitu keneh weh cenah ge. Kalau enggak kuanti, kuali. Kalau enggak kuali, RND. Kalau enggak RND, mixed method. Kalau enggak mixed method, analisis sequential explanatory. Kalau enggak analisis sequential explanatory adalah analisis sequential explanatory ataupun embedded. Nah, seperti itu. Jadi tesis ini adalah hasil karya ya, karya ilmiah ya. Karya siapa? Karya mahasiswa, mahasiswi yang wajib disusun, diajukan serta dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa maupun mahasiswi untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan studi. Ya, ini adalah salah satu kewajiban untuk ibu bapak dalam menyelesaikan studinya dalam meraih gelar magister pendidikan. Nah, yang tentunya ketika berbicara tesis hanya 5 huruf TESIS, tesis. Tetapi ketika berbicara isi dan makna daripada materi tesis ini luar biasa. Banyak tahapan, banyak cara, banyak metode, teori, dan lain-lain yang harus memang ibu bapak harus selesaikan dalam rangka menyusun karya ilmiah. Nah, untuk itu tesis wajib disusun ya dalam suatu rangkaian kegiatan yang bersifat orisinal ya. Sifat koordinasilannya itu wajib mutlak ya. Karena ada beberapa ya, itu mah di negara anta beranta ya, kemarin dulu ada yang dicabut gelarnya karena salah satu ketika hasil penelitian yang diteliti oleh mahasiswa tersebut itu full plagiarism. Sehingga ada yang menggugat bahwa itu adalah ciptaannya si X tadi ya. Akhirnya jadi masalah. Nah, saya harapkan mudah-mudahan di kita tidak terjadi seperti itu ya. Keorisinalannya bisa terjaga dan berlandaskan kaidah-kaidah keilmuan, kaidah-kaidah pengetahuan, metodologi ilmiahnya, sikap mentalnya, keilmuannya, jujurnya, kreatifnya. Nah, di sini ajang ibu bapak untuk menuangkan gagasan pikiran, ide kreatif, serta menjunjung tinggi kebenaran. Tuangkan oleh ibu bapak di dalam sebuah tulisan yang kita kenal yang namanya adalah tesis. Ya.
Pak, seperti apa? Bagaimana cara menulis tesis? Nanti ada tahapannya. Seperti apa dan bagaimana di bab 1 bagaimana, bab 2 seperti apa, bab 3 bagaimana metodologinya, bab 4 itu adalah pembahasannya seperti apa, bab 5 itu saran, kesimpulan, saran dan implikasi ya. Kalau ke tesis itu sudah ada implikasi Ibu Bapak. Implikasi itu adalah jika maka. Jika pingin A maka harus melakukan bla 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 gitu. Nah, itu tesis. Kalau di skripsi di S1 itu tidak ada implikasi, hanya kesimpulan dan saran saja. Nah, kemudian tesis ini adalah sebagai kegiatan penelitian yang bersifat original tadi Pak, ya, yang berdasarkan karakteristik-karakteristik yang harus kita pahami. Salah satunya adalah adanya nilai kebaruan, ya, nilai kebaruan yang memang belum dan tidak pernah dibuat oleh orang lain. Jadi ibu bapak menuangkan gagasan pikiran berdasarkan penelitian, baik itu di pondok pesantren maupun di lembaga-lembaga sekolah atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, ya, dan menghasilkan nilai-nilai kebaruan daripada tulisan yang ibu bapak lakukan. Tuangan gagasan pikiran yang ibu tuangkan dalam tulisan tesis tadi. Kemudian meneliti sebuah topik yang belum pernah diteliti orang lain. Nah, ini harus ya. Kemudian bagaimana menguji pengetahuan tentang keoriginalannya, menambah pengetahuan dengan cara yang belum dilakukan sebelumnya. Kemudian menulis, merumuskan, menyampaikan informasi yang baru untuk pertama kalinya. Yang tentunya banyak yang harus kita pikirkan ke depan, bagaimana dunia pendidikan untuk lebih maju. Ibu bapaklah sebagai expertnya, ibu bapaklah sebagai pakarnya yang akan membangun negeri ini. Minimal di kabupaten kita sendiri, maksimalnya di Indonesia. Seperti itu ya. Kemudian mengembangkan karya dari pemikiran sendiri dan belum pernah dikerjakan atau dikembangkan oleh orang lain. Nah, itu salah satu beberapa karakteristik yang memang harus kita pegang teguh. Sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita tuangkan, apa yang kita pikirkan bisa teruji keoriginalannya. Nah, lingkup penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan, membuktikan, serta mengembangkan, ya. Mengembangkan apa? Yang tentunya kita di dunia pendidikan, ya dunia pendidikan. Mengembangkan pemikiran-pemikiran kita tentang pendidikan. Serta yang penting adalah menghasilkan inovasi, ya, inovasi, temuan-temuan terbaru yang memang ibu bapak lakukan ketika ibu bapak meneliti di sebuah, baik itu lembaga pondok pesantren maupun lembaga pendidikan formal ataupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Jadi saya harapkan ibu bapak dapat menghasilkan suatu inovasi-inovasi kebaruan daripada tulisan-tulisan Bapak, sehingga akan menjadi rujukan minimal bagi lembaga yang ibu bapak teliti. Nah, kalau di sekolah berarti sebagai rujukan untuk perbaikan ke depan di lembaga pondok pesantren yang ibu bapak teliti. Kalau di pondok pesantren, kalau di sekolah menjadi rujukan, ya, buat sekolah yang ibu bapak teliti. Sebab ketika berbicara penelitian itu adalah mencari masalah, ya, mencari masalah yang memang harus diperbaiki, mencari masalah yang memang
mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dirubah, mana yang harus diperbaiki. Nah, sebagai akademisi, notabene Ibu Bapak sebagai mahasiswa pasca bisa menyumbangkan gagasan pemikirannya, melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan terbaru, terobosan-terobosan kebaruan di bidang pendidikan, yang sehingga itu semua akan menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga yang Ibu Bapak teliti. Nah, dalam hal ini penelitian tesis itu yang pertama tadi sudah dapat memberikan deskripsi yang empirik, variabel-variabel yang diteliti secara sistematis dan jelas. Jelas Ibu Bapak Guru, Bapak. Artinya bagaimana kita menuliskan sebuah penelitian karya ilmiah, dalam hal ini adalah tesis, bisa memberikan deskripsi-deskripsi, pemahaman-pemahaman yang empirik tentang variabel-variabel yang diteliti secara jelas. Secara jelas, sehingga di situ lembaga yang Ibu Bapak teliti dapat manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh Ibu Bapak. Kemudian jangan jangan melupakan terkait dengan kaidah-kaidah dalam teknik-teknik analisis yang Ibu Bapak lakukan. Kemudian harus ada bukti-bukti pendukung. Contoh bukti pendukung ketika kita melakukan minimal ada fotonya, terus kemudian ada kuesionernya dan lain-lain, bahwa kita sudah melakukan penelitian di lembaga XYZ tadi. Dan itu harus mempunyai implikasi. Yang tadi saya katakan, implikasi itu jika maka. Artinya implikasi ini akan memberikan solusi yang tepat bagi insan pendidikan, khususnya bagi masyarakat luas umumnya, sehingga apa yang Ibu Bapak teliti dapat diterapkan baik itu di lembaga maupun di lembaga di masyarakat luas, ya. Inovasi-inovasinya, kebaruan-kebaruannya yang Ibu Bapak teliti di lembaga itu. Dan yang terpenting, kalau memang dibutuhkan, Ibu Bapak ada waktu dan biaya, kenapa tidak Ibu Bapak melakukan sebuah action plan? Nah, action plan ini ketika Ibu Bapak sudah melaksanakan penelitian di lembaga pendidikan, baik itu pondok pesantren maupun yang lainnya, Ibu Bapak dapat melakukan workshop di mana Ibu Bapak melakukan penelitian tadi. Itu namanya action plan, sehingga real apa yang Ibu Bapak temukan di lembaga tadi, mana yang menjadi rujukan yang harus ditingkatkan, mana yang menjadi rujukan yang harus dipertahankan, dan mana yang menjadi rujukan harus dihilangkan, sehingga lembaga yang Ibu Bapak teliti akan dapat memahami di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, di mana peluangnya, dalam arti menganalisis SWOT lembaganya sendiri. Hasil daripada penelitian yang Ibu Bapak lakukan di lembaga tadi. Seharusnya lembaga itu beruntung ketika Ibu Bapak melakukan sebuah research, sebuah penelitian di lembaga tadi, sebab tidak harus mengeluarkan biaya, aturan biaya untuk konsultan dan lain-lain. Jadi dibantu dan terbantu oleh Ibu Bapak yang menyusun tugas akhir, yaitu tugas tesis tadi. Begitu Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian lingkupnya oke. Nah, ini perlu diketahui oleh Ibu Bapak terkait dengan penelitian tesis ini, ya. Penelitian tesis itu sangat berbeda dengan penelitian
skripsi. Kalau skripsi itu populasinya mungkin bisa cakupan hanya satu sekolah saja. Tetapi ketika berbicara pasca sarjana, dalam hal ini S2 maupun S3, S2 aja, S2 itu wilayah cakupan populasinya adalah satu kecamatan, ya, satu kecamatan. Jadi ibu bapak penelitiannya minimal satu kecamatan. Contoh, ini jangan dulu ngedrop bapak ibu, santai, serius, sukses. Jadi ibu bapak meneliti sebuah apa namanya fenomena atau kegiatan-kegiatan tentang pendidikan itu harus mencakup dalam lingkupnya kecamatan untuk mengambil suatu kasus yang unik ya, yang unik dan menonjol dalam satu kecamatan ini. Contoh, saya akan contohkan salah satu penelitian di bentuk kuantitatif ya, kuantitatif. Oke. Tentunya di sekolah itu ada guru, ada tenaga tata usaha dan lain-lain ya. Kita ambil salah satu contoh judul peningkatan kinerja melalui budaya organisasi ya. Peningkatan kinerja melalui budaya organisasi dan kepribadian pada guru SMA Anta Branta sekecamatan Inti Brinti Kabupaten Onto Bronto. Contoh. Jadi ibu bapak hanya spesifik pada SMA Anta Branta yang terakreditasi A saja. Contoh, di Kecamatan Anta Branta ada SMA yang terakreditasi A itu hanya 4. Jadi ibu bapak fokus pada sekolah yang notabene akreditasinya hanya A saja. Nah, lebih sempit lagi. Satu sekolah itu jumlah gurunya contoh 40 atau 50. Nah, kalau di Kecamatan Anta Branta tadi sekolahnya ada 4 yang akreditasi A-nya. Dari 4 sekolah itu masing-masing gurunya ada 50, berarti 200 guru. Apakah 200 guru itu akan kita teliti semua menjadikan sebuah sampel? Tidak. Ibu bapak bisa menggunakan Slovin ya, bisa 5%, 10% dan seterusnya. Nah, dari jumlah populasi 200 tadi belum tentu sampelnya itu 200 karena ada teori Slovin tadi untuk memperkecil jumlah sampel tadi dari populasi yang ada di Kecamatan Inti Brinti tadi ya, di sekolah Anta Branta dan seterusnya. Begitu ibu bapak. Jadi kalaupun bahasanya sekecamatan tapi bisa dilebih spesifikasikan, dilebih dikerucutkan, diperkecil lagi. Jadi untuk tingkat tesis itu ruang lingkupnya adalah satu kecamatan. Begitu ya ibu bapak. Nah, bagaimana lingkup penelitian tesis ini? Kan kita adanya di pendidikan ya, di pendidikan. Apakah kita pokok-pokok daripada pembahasan ini bisa ke manusianya? Tadi contoh ya, kinerjanya, bisa kepada keuangannya ya, penelitiannya bisa kepada sarana prasarananya, kemudian teknologinya, kebijakan organisasinya. Kalau kebijakan itu berarti penelitiannya adalah penelitian CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Itu adalah penelitian yang bentuknya adalah R&D, Research and Development. Nah, tinggal nanti pilihan ibu bapak apakah meneliti itu model kuantitatif ataukah penelitian itu model kualitatif. Begitu ya ibu bapak. Tinggal bagaimana di akhir ibu bapak lebih condongnya kepada penelitian
yang seperti apa dan bagaimana. Nah, ini ada jenis-jenis penelitian ya yang ditetapkan untuk tesis ini. Yang pertama adalah tentang hubungan dan pengaruh, korelasi dan regresi yang kita kenal selama ini. Oke. Kemudian ada juga PET analisis yang kita kenal dengan analisis jalur. Kemudian ada penelitian eksperimental. Kemudian ada juga penelitian research and development, qualitative research, kebijakan, R&D tadi kebijakan, policy analysis, kemudian mixed method. Nah, bisa kebijakan ini bisa Ibu Bapak meneliti terkait dengan kebijakan yang sekarang itu yang hot trending adalah kebijakan bahwa kurikulum Merdeka itu harus dipakai di semua sekolah. Nah, bisa Ibu Bapak teliti terkait dengan kurikulum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini terkait dengan kebijakan penelitian tesis. Mudah-mudahan ini semua akan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan kita buka diskusi bareng-bareng. Mangga Ibu Bapak. Ada yang belum ke ini ya, tadi belum kesebut. Silahkan yang belum